Selamat pagi, siang, sore maupun malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rian Indah Wijaya, mahasiswa aktif program studi psikologi semester 6. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana teknik negosiasi yang telah saya pelajari di mata kuliah Etiquette and Communication Skill. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Project mata kuliah Etiquette and Communication Skill. Topik yang saya angkat adalah kebangkitan pemuda di Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian, judul yang saya angkat adalah meningkatkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia. Video ini akan dikemas dalam bentuk diskusi tanya-jawab antara dua belah pihak. Yang pertama, Guru BK dengan staf Kemenpora. Guru BK akan menawarkan konsep ide lomba kepada staf Kemenpora. Akhir kata, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Rian, merupakan Guru BK dari Sekolah Bunda Mulia yang 2 minggu lalu telah berdiskusi dengan staf Kemenpora melalui Zoom meeting. Selamat siang Bapak Rian, saya Ibu Grace di sini sebagai staf penerimaan aspirasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang mewakili rekan-rekan staf lainnya. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Grace. Wah, seperti juga rekan-rekan saya, rekan-rekan sejawat telah banyak yang menyampaikan aspirasi ya Bu kepada Kemenpora. Betul sekali Bapak Rian, selama 1 minggu belakangan ini, saya bersama rekan saya telah melakukan meeting dengan para guru BK dari Jakarta dan sekitarnya. Wah, ternyata memang rekan-rekan sejawat saya telah berkunjung kemari ya Ibu untuk menyampaikan ide-idenya. Baik Bu, jadi maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk menyampaikan lebih lanjut terkait ide saya mengenai lomba video pendek untuk meningkatkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia. Berhubung sebentar lagi juga nih bakal ada perayaan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini tuh momen yang pas banget untuk diadakan lomba ini, Bu. Saya setuju banget nih dengan Bapak Rian, di mana Hari Kesaktian Pancasila ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita membangkitkan semangat pemuda-pemudi Indonesia. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai ide yang Bapak miliki untuk para pemuda-pemudi kita ini? Baik, Bu. Jadi kan di masa sekarang ini kita perlu banget untuk mengembangkan semangat nasionalisme pemuda Indonesia. Karena semakin ketatnya persaingan global dan pemuda Indonesia tuh harus bisa bersaing di kancah internasional. Hal ini juga mengacu dari perkataan Ibu Lestari yang merupakan Wakil Ketua MPR RI. Nah, beliau mengatakan bahwa usaha untuk menanamkan jiwa nasionalisme perlu dilakukan secara konsisten supaya pemuda Indonesia memiliki daya saing yang baik dengan luar negeri. Sudah terlihat urgensinya untuk menanamkan kembali jiwa nasionalisme kepada pemuda Indonesia untuk menghadapi tantangan global. Wah, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Bapak Rian. Lalu, apakah Bapak Rian memiliki usulan maupun ide untuk meningkatkan semangat nasionalisme para pemuda Indonesia ini? Baik Bu, menurut saya kita bisa dengan mulai meningkatkan jiwa nasionalisme para pemuda Indonesia, kemudian meningkatkan juga semangat nasionalisme para pemuda Indonesia. Baik, menarik sekali ide yang Bapak Rian sampaikan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia. Lalu, boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai ide yang Bapak Rian miliki terkait video pendek kemarin? Baik Bu, saya memiliki ide untuk mengadakan lomba video pendek untuk menunjukkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia. Contohnya, kita bisa mengadakan lomba, saya ini hafal Pancasila, saya ini hafal UUD 1945, ataupun bisa berupa tanya jawab kepada teman-teman sekolah tentang kuis-kuis pendek nih, misalnya Bapak Jokowi adalah seorang apa gitu kan, tugasnya adalah kurang lebih seperti itu Bu. Nah, hal ini juga bisa ditingkatkan sesuai kreativitas anak-anak. Lomba video pendek ya. Hal ini juga menjadi perhatian kami di Kemenpora. Kami ingin memeriahkan Hari Kesaktian Pancasila, namun masih belum mendapatkan ide relevan yang menarik diikuti oleh para pemuda Indonesia. Wah, kebetulan sekali Bu, hal ini telah saya lakukan riset di sosial media terkait tren video pendek yang disukai oleh para pemuda. Nah, konsep video itu yang disukai seperti kuis singkat Bu. Namun, konten kreator kurang memperhatikan jenis konten yang dipilih. Jadi tentang kebangkitan nasional atau jiwa nasionalisme itu masih kurang diangkat oleh para konten kreator. Maka dari itu saya memiliki ide untuk mengadakan lomba yang bertujuan meningkatkan nasionalisme para pemuda Indonesia. Wah, menarik sekali Pak Rian. Lalu bagaimana dengan konsep lebih lanjutnya terkait teknis perlombaan? Apakah bisa kembali dijelaskan Pak?
Baik Bu, jadi yang pertama, kita harus tentuin dulu syarat dan ketentuan dari lomba ini. Kemudian, kita akan sosialisasikan kepada sekolah-sekolah melalui para sekolahnya yang kita undang dalam rapat di Zoom meeting. Kemudian, kita akan meminta para capsek tersebut untuk mengirimkan minimal 2 perwakilan dari sekolahnya. Setelah itu, kita akan lakukan perlombaan secara tingkat provinsi dulu Bu, dan kita pilih 3 pemenang dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Setelah setiap provinsi memiliki 3 pemenang dari lomba video pendek ini, kita akan lombakan kembali setingkat nasional dan memilih 10 besar pemenang lomba video pendek ini. Oh, seperti itu. Jadi ada 2 tahapan seleksi ya. Pertama yang setingkat provinsi dan yang kedua setingkat nasional. Betul, Ibu Grace. Baik, untuk teknis sudah cukup saya pahami. Kemudian seperti apa kriteria penjurian yang akan menentukan menang ataupun kalahnya, Pak? Baik, sejauh ini kriteria penjurian yang saya pikirkan itu dari views dan likes, Bu. Nah, setelah diposting kan bakal kelihatan jumlah views dan likes-nya. Setelah itu kita juga nilai apakah konten video tersebut sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, Bu. Kalau begitu, apakah artinya penilaian utama ini hanya dari jumlah views dan like saja, Pak? Apakah hal ini akan efektif? Iya, betul Bu, dari jumlah views dan likes. Hal ini tetap bisa efektif karena video yang menarik biasanya akan mendapatkan views dan likes yang banyak juga. Hal ini juga memudahkan kita sebagai tim penilai untuk melakukan penjurian. Seperti itu ya. Baik, saya pahami, Pak. Tapi bukankah jumlah views dan like bisa saja hanya kebetulan, bukan sebagai patokan utama dalam melihat kualitas konten? Adakah solusi lainnya dari Bapak Rian? Baik Bu, solusi lainnya kita bisa menggunakan juri yang merupakan sosial media expert. Nah, beliau ini akan mengetahui apakah jumlah views dan likes dari suatu video merupakan pure, murni, karena videonya berkualitas dan menarik, ataukah hanya sebuah kebetulan saja, misalnya karena pesertanya ini tampangnya menawan, dan lain sebagainya. Nah, dari Ibu sendiri, apakah setuju dengan solusi yang saya tawarkan tersebut? Saya setuju jika dikonsepkan seperti itu. Kemudian bagaimana untuk lebih menarik minat para pemuda ini, Pak, agar mereka mau berpartisipasi dalam lomba video pendek yang kita adakan? Baik Bu, selain yang telah saya tawarkan, yaitu tiap sekolah harus mengirimkan minimal 2 perwakilan, kita juga bisa menarik minat para pemuda dengan memberitahu bahwa benefit yang bisa didapatkan dari mengikuti lomba ini adalah mendapatkan sertifikat partisipasi lomba setingkat nasional. Hal ini berguna untuk mereka daftar ke perguruan tinggi. Kemudian mereka juga bisa mendapatkan uang pembinaan yang kita akan tentukan jumlahnya setelah kita matangkan kembali konsepnya, Bu. Hal ini tentu sangat menarik bagi para pemuda. Wah, kalau begitu saya tentu setuju sekali dengan ide yang disampaikan Bapak Rian. Saya yakin tim Kemenpora juga pasti akan mendukung ide perlombaan video pendek ini, Pak. Nanti akan saya hubungkan kembali dengan tim Kemenpora lainnya ya, Pak. Wah, baik Bu, terima kasih. Berarti saya simpulkan, Ibu setuju ya dengan konsep yang saya tawarkan ini? Iya, Pak, saya setuju sekali. Baik Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menghubungi Ibu Grace secepatnya. Baik, Pak. Saya tunggu secepatnya ya, Pak. Terima Baik, Bu. kasih. Terima kasih. Thank you for watching.